Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titis Krismawati. Saya dari akuntansi kelas B2. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah komunikasi bisnis. Soal yang pertama yaitu, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi sendiri merupakan proses ketika seseorang atau beberapa orang atau organisasi atau kelompok atau bahkan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan sebuah informasi agar terhubung dengan lingkungan atau orang lain. Jadi, komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Soal yang kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Variabel-variabel komunikasi bisnis itu ada 6. Satu, ada variabel sumber atau komunikator, yaitu pihak pertama yang mendorong adanya komunikasi. Yang kedua, ada variabel pesan atau informasi, yaitu sesuatu yang ingin disampaikan oleh pihak pertama atau oleh komunikator. Yang ketiga, ada variabel penerima atau komunikan, yaitu orang yang menerima sebuah informasi dari komunikator. Yang keempat, ada variabel konteks. Jadi, konteks dalam komunikasi ini bisa bersifat alamiah atau bahkan sengaja diciptakan. Yang sengaja diciptakan itu seperti pertemuan untuk bisnis atau rapat. Yang kelima yaitu ada variabel sarana, yaitu media untuk menghubungkan komunikator dengan orang lain atau komunikan dalam menyampaikan sebuah informasi atau pesan. Yang keenam, ada variabel efek. Variabel efek ini bisa berupa dari yang semula kita tidak tahu menjadi tahu, atau bahkan bisa berupa perubahan sikap atau perilaku. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Jadi, komunikasi internal sendiri merupakan komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Komunikasi internal ini sangat penting bagi organisasi atau perusahaan karena tanpa adanya komunikasi internal, maka orang-orang yang bekerja di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan ini tidak dapat bekerja secara maksimal. Sebagaimana tujuan dari komunikasi internal sendiri, yakni meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, maka prosesnya dimulai dari terjadinya pertukaran informasi antara batang-batang struktur organisasi sebagai proses komunikasi dalam organisasi. Nah, kualitas komunikasi internal ini bisa menjadi tolak ukur baik buruknya kinerja sebuah organisasi. Hal ini bisa dilihat dari cara berkomunikasi dalam komunikasi internal yang terdapat dalam sebuah organisasi, yaitu seperti dalam forum atau dalam grup obrolan atau diskusi, presentasi, atau komunikasi secara vertikal dengan karyawan lain, atau dengan komunikasi secara horizontal dengan atasan. Soal yang keempat yaitu, jelaskan yang Anda ketahui tentang persuasif. Jadi, persuasif ini merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasif ini merupakan sebuah tindakan untuk membujuk secara halus dan tanpa paksaan. Contoh dari persuasif itu yaitu, mari kita giat belajar untuk mencapai masa depan yang cerah. Soal yang kelima yaitu, sebut dan jelaskan 3 jenis lobby dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada lobby tradisional. Lobby ini biasanya memanfaatkan orang-orang terkenal, public figure, atau mantan pejabat untuk mendekati kelompok-kelompok agar tujuan organisasi atau lembaga bisnis itu dapat tercapai. Yang kedua itu ada lobby akar rumput.
Lobby ini bertujuan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan secara tidak langsung. Yang ketiga itu ada lobby political action committee, yaitu komite yang dibentuk perusahaan besar dengan maksud menempatkan calonnya di lembaga legislatif atau eksekutif sehingga keputusan yang diambilnya tidak merugikan perusahaan yang tergabung dalam sebuah komite tersebut. Demikian jawaban UTS mata kuliah komunikasi bisnis dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.